Biar nanti kita jadi, oh benar nggak ya selama ini kita nganggap toxic relationship itu, atau oh ternyata pengertiannya salah, biar nanti kita langsung konfirmasi. Oke, ada yang jawab Fahri Aditya, terlalu mengekang. Febri menjawab hubungan yang tidak membuat tidak nyaman. Terus dari Elsa Regina, menurut aku toxic relationship itu hubungan yang merusak dan tidak sehat. Terus habis itu dari Hani, menurutku toxic relationship saat kita menjalin hubungan yang tapi merasa tertekan, tidak nyaman, dan takut. Terus ada yang jawab lagi, overthinking dengan teman atau pasangan. Wow. Terus habis itu hubungan yang tidak sehat. Terus ada yang jawab hubungan yang membawa ke arah negatif yang tidak sehat. Hubungan yang saat kita nggak bisa berkembang, selalu merasa bersalah, gaslighting, dan manipulatif. Racun dalam suatu hubungan ya, sama seperti artinya ya, toxic relationship, hubungan beracun. Simbiosis parasitisme, menarik. Hubungan antara satu dengan orang lain yang tidak saling menguntungkan. Wow, luar biasa. Intinya adalah banyak yang ngomongin kalau misalkan toxic relationship itu mengganggu, membuat merasa bersalah, takut, manipulatif, tidak membuat kita tidak nyaman, tertekan, takut. Ada lagi yang mau sharing, menurut kalian tuh toxic relationship tuh apa sih? Kalau menurut aku, toxic relationship itu hubungan yang beracun. Artinya kita merasa tidak nyaman dengan hubungan itu karena kita nggak bisa berkembang atau kita nggak bisa jadi orang, jadi diri sendiri. Oh, ada yang jawab lagi, sering dibohongi. Gitu. Hubungan antara satu dan lain yang tidak saling menguntungkan. Apakah hubungan memang harus saling menguntungkan? Nanti kita cari tahu. Atau hubungan apakah harus selalu membuat kita nyaman dan lain-lain? Dan apakah memang hubungan yang beracun ini membuat kita jadi tidak nyaman, jadi takut? Mari kita cari tahu nanti lagi ya. Ada lagi yang mau jawab? Menurut kalian toxic relationship tuh kayak gimana? Atau apalagi yang jawab tadi pernah ya, pasti udah pernah tuh beneran merasakan toxic relationship. Hubungan yang selalu menekan salah satu pihak secara fisik, mungkin abusive, kekerasan, perkataan, verbal abusive, mungkin ngata-ngatain, atau sifat. Sifat misalnya kayak mungkin dingin atau menghilang, tiba-tiba dicuekin, segala macam. Wah, banyak banget memang hubungan yang terlalu mengekang. Oke deh. Sip. Yang bikin diri sendiri kurang bisa berekspresi. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, apa aja, menurut kalian toxic relationship tuh kayak gimana? Nah, kita udah kedatangan, udah kedatangan pembicara yang luar biasa banget, yang akan menjawab setiap pertanyaan teman-teman, yang kira-kira nih, definisi-definisi yang tadi kita udah omongin bener nggak sih? Kayak gitu nggak sih toxic relationship? Kita konfirmasi langsung ke ahlinya. Sudah bersama kita di sini Kak Zara Dwi Monica sebagai yang saat ini memiliki kegiatan sebagai founder Setala Psychological Center dan merupakan psikolog klinis dewasa. Kita sapa dulu Kak Zara. Halo Kak Zara. Halo semua. Halo, apa kabar? Hai Kak. Gimana Kak kabarnya, sehat? Sehat. Talia gimana, sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Yang paling penting lah ya, pokoknya sehat tuh di masa pandemi ini. Oke Kak, tadi tuh udah banyak banget yang ngomongin tentang toxic relationship tuh kayak gini, kayak gitu, hubungan yang mengekang, yang membuat kita nggak bisa nyaman, nggak bisa berkembang, dan lain-lain. Tapi sebenarnya nih Kak, menurut psikologi klinis dewasa terutama nih, kan yang keahliannya Kak Zara banget. Apa sih toxic relationship itu? Yap. Jadi sebenarnya gini Talia, ini memang lagi booming banget ya kayaknya ngomongin toxic tuh semua itu lagi bilang, wah toxic ini itu gitu ya. Teman saya toxic, pacar saya toxic, keluarga saya toxic, itu sering banget kita dengar gitu. Tapi sebenarnya istilah toxic sendiri itu justru kurang populer malah kalau di psikologi gitu. Karena toxic ini adalah istilah yang umum gitu ya, istilah yang sekarang memang lagi in banget, lagi populer banget untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu beracun gitu. Toxic itu kan racun ya. Sehingga kalau racun itu artinya nggak sehat. Nah, toxic di sini artinya adalah mengacu pada hubungan yang tidak sehat gitu.
hubungan yang nggak sehat tuh yang kayak gimana, Kak? Gitu kan. Itu yang sering jadi pertanyaan gitu kan. Kadang kita nggak ngeh nih, ini hubungan saya sehat atau enggak sih gitu, atau hubungan saya sebenarnya jangan-jangan sudah tidak sehat, tapi saya menganggapnya sehat dan seterusnya gitu. Sebenarnya hubungan yang tidak sehat itu adalah hubungan yang tidak didasarkan pada respect tuh Talia. Jadi nggak ada respect nih di dalam hubungan tersebut. Sehingga karena tidak adanya respect tersebut, orang atau salah satu pihak itu biasanya berperilaku inconsiderate gitu. Apa tuh inconsiderate? Artinya bodo amat deh apa namanya pihak lainnya itu merasa seperti apa. Pokoknya kalau saya ngelakuin ini suka-suka saya gitu. Jadi kita tidak mempertimbangkan kesejahteraan atau perasaan dari orang yang kita hadapi. Itu namanya toxic gitu. Itu namanya hubungan yang nggak sehat. Karena perilaku yang dilakukan itu udah tidak mempertimbangkan lagi, nggak mikirin lagi ini orang mau gimana perasaannya, mau seperti apa gitu. Kita berperilaku sebagaimana yang mau kita mau aja gitu. Itu yang disebut dengan toxic atau hubungan yang nggak sehat gitu. Dan hubungan yang nggak sehat ini itu kalau misalnya kita lihat spektrumnya gitu ya, itu yang makin parah atau yang paling parah adalah hubungan yang abuse gitu. Jadi hubungan yang nggak sehat itu tidak selalu abusive, tapi bisa mengarah ke hubungan yang abusif atau hubungan yang penuh dengan kekerasan. Nah, kekerasan ini bisa kekerasan fisik gitu ya, misalnya ditampar, dipukul, bisa kekerasan psikologis, artinya ada hal-hal yang dilakukan untuk menyakiti kondisi psikologis kita dan bisa juga kekerasan yang berupa seksual gitu. Nah, itu sebenarnya yang disebut hubungan nggak sehat atau toksik itu yang seperti itu tuh, Tahlia, gitu. Wah, jadi benar tadi mungkin ya ada yang jawab hubungan beracun, hubungan segala macam, tapi sebenarnya dasarnya itu nggak ada respect atau nggak ada perasaan saling menghargai sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Nah, tadi kan sebenarnya udah Kakak singgung sedikit tidak adanya respect sehingga salah satu pihak jadi kayak inconsiderate. Tapi Kak, gimana sih cara biar kita tahu hubungan kita tuh toksik, hubungan kita tuh nggak sehat? Apa aja? Apakah ada tanda-tanda tertentu ataukah ada ciri-cirinya sehingga mungkin nanti kita bisa jadi aware, oh gini, oh hubungan gue udah nggak sehat nih karena udah masuk ke tanda-tanda segala macam. Ada nggak sih Kak tanda-tanda atau ciri-cirinya seperti apa? Benar. Ciri-ciri ini yang jadinya penting ya, karena kita seringkali tuh udah nge-labelin duluan nih gitu, ini mah teman gue toksik nih gitu, atau pacar gue toksik banget, hubungan gue toksik gitu. Pada akhirnya kita udah terlanjur melabeli, sehingga sebenarnya untuk memahami dulu ciri-cirinya tuh apa sih Kak gitu kan, apa sih yang bisa disebut dengan hubungan yang tidak sehat, itu yang jadinya penting. Karena jangan-jangan kita udah terlanjur melabeli padahal itu bukan sesuatu yang toksik gitu ya, atau bukan sesuatu yang tidak sehat gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah di dalam hubungan tersebut ada interaksi yang sifatnya negatif, gitu. Interaksinya negatif sehingga bikin kita stres, gitu. Misalnya temanmu atau pasanganmu atau orang tuamu gitu ya banyak mengkritisi diri kamu sesuatu hal-hal yang sifatnya emang nggak bisa kamu ubah gitu. Let's say misalnya kamu berjerawat gitu ya, itu sesuatu yang sulit diubah gitu ya. Terus dikritisi terus, "Oh, kok jerawatan mulu sih? Kok lo mukanya ini sih? Lo harusnya pakai skincare dong," segala macam dan lain sebagainya, gitu. Atau pasangan juga bilang gitu, "Kamu kayaknya, kalau misalnya gemukan dikit bagus deh," atau, "Kamu kalau misalnya kurusan sedikit boleh deh," gitu. Kritik-kritik yang dilakukan yang sifatnya memang sesuatu hal yang bukan pengembangan diri, gitu. Jadi interaksinya tuh negatif dan bikin kita stres, gitu. Salah satunya kritik tadi, gitu. Kemudian karena adanya interaksi-interaksi yang negatif ini dan biasanya berkelanjutan gitu ya, pada akhirnya membuat kita jadinya tidak menampilkan diri kita apa adanya gitu. Karena kita ngerasa bahwa oh kalau saya apa adanya, maka saya nggak akan diterima nih oleh orang tersebut gitu. Apakah oleh orang tua misalnya atau oleh saudara, oleh keluarga atau apa namanya teman, pasangan. Sehingga di dalam hubungan yang toksik, biasanya kita jadinya berperilaku tidak sesuai dengan diri kita apa adanya. Karena kita khawatir akan respon negatif dari orang tersebut, gitu. Nah, jadi cek juga nih teman-teman, ini kalau saya sama pacar saya, kok saya kayak bukan diri saya apa adanya ya, saya kok nggak bisa ketawa lepas, atau saya kok jadi harus menyembunyikan hobi-hobi saya, gitu, karena saya takut pacar saya marah, dan lain sebagainya. Itu perlu dicek. Jangan-jangan sebenarnya memang selama ini pacarmu atau orang tersebut
memperlakukanmu dengan cara-cara yang tidak nyaman untukmu sehingga kamu pun nggak nyaman untuk menampilkan diri kamu apa adanya, gitu. Jadi ciri yang kedua selain tadi ada interaksi negatif yang bikin stres, ciri keduanya adalah, apa namanya, kita nggak bisa jadi diri sendiri nih, gitu. Kemudian cek juga nih, apakah apakah di dalam hubungan tersebut, ada suatu relasi kuasa yang jomplang gitu. Artinya misalnya kamu sama teman kamu, "Kok kayak nggak setara ya? Kok kalau saya sama dia, apa-apa keputusan harus dia yang ambil ya? Saya kok kayak nggak punya suara ya?" Gitu. Jadi relasinya tuh nggak setara biasanya. Pendapatmu tidak didengar karena tadi, kan tidak ada respect nih, dia nggak menghargai opini kamu gitu, sehingga hubungannya jadi nggak setara, gitu. Pokoknya misalnya berhubungan nih dengan orang yang toksik, mau dengan pacar, mau dengan teman, kamu akan ngerasain bahwa, "Ini kayaknya saya nggak ada suara nih di dalam hubungan ini." Mau makan, kamu lagi pengen mie ayam gitu ya, terus, temenmu, "Ah, enggak, gue pokoknya maunya pizza." Akhirnya mau nggak mau dia gitu. Besoknya kayak gitu lagi, ngikutin dia lagi, seterusnya gitu. Ada relasi yang nggak setara di situ. Karena, apa namanya, ada ketidakrespekan tersebut gitu. Dia tidak menghargai pendapat kamu, opini kamu, sehingga nggak setara jadinya, gitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk mengontrol. Nah, ini yang agak rancu nih, karena kalau di dalam hubungan romantis gitu ya, di dalam pacaran terutama, mengontrol ini sering banget disalahartikan sebagai sayang. Nah, ini yang harus hati-hati nih teman-teman, karena banyak nih yang, apa namanya, mungkin pernah lihat juga gitu ya di sosmed atau di, apa namanya, di mana gitu, bahwa ada orang yang sedemikian mengontrolnya, seperti misalnya, "Kamu nggak boleh temenan nih sama si ini, karena aku sayang sama kamu, aku nggak mau diambil aku nggak mau kamu diambil sama dia," dan lain sebagainya gitu ya. Atau kamu misalnya, aku mau login, apa namanya, Instagram kamu dong, soalnya aku mau ngecek-ngecek nih," gitu. Itu udah mengontrol tuh sifatnya. Kamu dikontrol untuk kamu bertemannya cuma boleh dengan si ini, atau kamu dikontrol, "Kamu kalau misalnya mau, keluar sama aku, bajunya jangan yang kayak gini ya, kamu harus pakai baju yang seperti ini," gitu. Ada perilaku-perilaku yang sifatnya ngontrol gitu. Nah, buat teman-teman yang dalam hubungan pacaran, seringkali ini diartiin bahwa, "Ih, cute banget sih, kamu kok gampang jealous ya sama aku," gitu. Atau kamu misalnya, "Kok nggak, apa namanya, nggak seneng kalau aku main sama teman-teman aku, karena kamu nggak mau kehilangan aku ya," dan lain sebagainya. Itu yang sering disalahartikan, gitu. Dikiranya bahwa perilaku mengontrol itu, ya itu adalah bentuk sayang, sehingga dikontrol, dikekep gitu ya, diisolasi supaya, apa namanya, nggak kemana-mana. Padahal perilaku mengontrol tersebut itu sudah sebagai salah satu bentuk dari hubungan yang tidak sehat, gitu. Jadi ini harus hati-hati juga nih teman-teman. Cek-cek nih, apakah pasanganmu kayak gitu atau kamu yang kayak gitu ke pasangan, gitu. Nah, kalau kita ngomongin toksik, itu kan ada di dalam hubungan tuh ada 2 arah ya. Kadang-kadang kita udah pusing duluan nih melabeli orang toksik, tapi kita lupa ngecek, jangan-jangan saya nih yang toksik ke dia, gitu. Jangan-jangan saya nih yang berperilaku sesuatu yang, apa namanya, sifatnya itu tidak, apa namanya, tidak appropriate gitu ya, tidak tidak mempertimbangkan juga apa yang dirasakan orang tersebut dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita perlu ngecek, jangan-jangan bukan cuma orang tersebut ke kita nih, tapi kita ke orang tersebut juga toksik, gitu. Kemudian, ciri-ciri lainnya yang bisa saya sebutkan adalah, bisa juga nih dalam bentuk tadi kan ada yang mengontrol gitu ya, bisa juga bentuknya ketergantungan justru, gitu. Misalnya, "Aduh aku nggak bisa nih ngapa-ngapain kalau nggak ada kamu," gitu. Atau misalnya apa-apa harus gelendotin kamu terus. Pokoknya misalnya, apa namanya, misalnya kerja kelompok aku harus sama kamu, aku harus satu tim sama kamu, aku nggak mau sama yang lain, gitu. Atau misalnya, "Aku mau ke kantin, kamu harus nemenin aku," dan lain sebagainya, gitu. Terlalu bergantung itu juga bentuk dari hubungan yang nggak sehat, gitu. Karena kan setiap orang, apalagi kita ya udah dewasa, udah bisa menentukan, apa namanya, pilihan sendiri, sudah bertanggung jawab atas diri sendiri, gitu. Sehingga ketika itu terlalu menggantungkan gitu ya sifatnya, itu sudah hubungan yang nggak sehat, gitu. Terus bisa juga berkaitan dengan, kejujuran, gitu. Dia ini terutama dalam hubungan konteksnya romantis gitu ya. Nggak jujur nih sama pasangan, apa namanya,
abis pergi sama teman lain gitu ya, atau nggak jujur tentang suatu hal yang sebenarnya perlu diketahui oleh pasangan dan lain sebagainya gitu. Nah, ketidakjujuran ini juga bentuk dari hubungan yang nggak sehat. Tapi, nah di sini ada tapinya juga nih. Di dalam hubungan yang sehat itu salah satunya ada boundaries, ada ada jarak gitu. Jadi justru hubungan yang sehat itu nggak yang nempel terus, nggak yang harus tahu semua-muanya nih tentang pasangan atau tentang teman atau tentang keluarga. Tapi justru ada jarak yang sehat, ada batasan yang sehat di situ. Sehingga batasan ini juga jadi hal yang sangat penting ketika ngomongin hubungan toksik gitu ya, hubungan yang nggak sehat. Apakah jangan-jangan jaraknya itu udah dilewatin batasnya gitu? Kan selalu ada, kita harus punya privacy terhadap diri sendiri gitu ya. Dengan teman, dengan pasangan, pasangan pacaran ataupun pasangan pernikahan gitu ya, itu semuanya harus punya privacy masing-masing. Itu tetap harus dijaga. Tapi kadangkala ketika hubungannya sudah nggak sehat, privacy ini dilanggar gitu. Kayak tadi misalnya mau login akun sosmednya pasangan gitu ya, mau ngecek-ngecek atau misalnya mau ngecek-ngecek WhatsApp-nya pasangan atau lainnya pasangan gitu. Boundaries-nya ini udah dilanggar, udah dilabrak gitu. Dan seringkali ini terjadi dua pihak. Jadi nggak cuma perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan dua-duanya gitu. Saling saling ngecekin dan lain sebagainya gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi pada intinya hubungan yang toksik ini seringkali membuat kita jadinya takut nih gitu. Jadi hati-hati banget kalau misalnya di dalam hubungan yang nggak sehat karena kita khawatir bahwa aduh ntar kalau kayak gini salah, kalau kayak gitu salah, kalau kayak gini gimana dong dan seterusnya. Gitu. Itu juga bentuk hubungan yang perlu digarisbawahi nggak sehat gitu Tahlia. Wah, ini kayaknya udah banyak yang relate belum ya tadi. Gue banget tuh. Atau enggak, wah temen gue banget tuh, gue pernah lihat temen gue gitu. Aku pun juga pernah menemukan beberapa mungkin yang pasangan yang ngecek-cekin Instagramnya, yang nggak boleh kemana segala macem. Wow, atau yang membuat itu tadi juga ada yang berpendapat kan kalau misalkan menurut dia toksik itu adalah yang nggak bisa menampilkan diri sendiri, dan ternyata ketika kita nggak bisa nampilkan diri sendiri itu juga jadi salah satu ciri-ciri yang bisa kita waspadai kalau misalkan hubungan kita tuh toksik. Nah, mungkin abis pada udah relate, udah pada ngerasa nih dirinya mungkin berada di sebuah hubungan yang toksik, atau mungkin mikirin kayaknya temen gue toksik deh atau segala macam. Kira-kira nih Kak, gimana sih caranya biar kita bisa keluar dari hubungan yang toksik yang bisa menyakiti diri kita sendiri ataupun bisa menyakiti orang lain? Iya benar. Kalau ngebahas tentang hubungan yang tidak sehat gitu ya, kita perlu amatin dulu nih. Sebenarnya hubungan ini tidak sehat atau sudah sampai pada tahap abuse atau kekerasan gitu. Karena batasannya tuh cukup ngeblur tuh, cukup cukup jauh gitu. Tapi kita perlu cek nih, kalau hubungannya sifatnya sudah ada kekerasan ya, kekerasan misalnya kamu ditampar atau dipukul gitu ya, kalau lagi berantem dan lain sebagainya, kekerasan yang sifatnya fisik, itu nomor satu udah yang pasti kabur gitu, tinggalkan gitu ya. Karena yang seperti itu tuh udah bahaya tuh. Kemudian kalau kekerasannya berupa psikologis gitu ya, setiap kali berantem ngata-ngatainnya, "Ah, lu bego." Maaf ya teman-teman, omongan-omongan yang kasar gitu ya, omongan-omongan yang merendahkan, menghina, itu juga kekerasan. Atau misalnya kekerasan seksual juga gitu ya, kamu dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas seksual, maka 3 hal ini tinggalkan gitu. Tidak ada cara lain selain meninggalkan. Tapi kalau misalnya hubungan-hubungannya adalah yang sifatnya, bisa kita bahas gitu ya, misalnya let's say pasangan atau teman berperilaku yang menurut kita nggak nyaman nih gitu. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah coba untuk mengkomunikasikan dengan asertif gitu. Ngomongin dulu bahwa saya nggak nyaman nih diperlakukan seperti ini, atau saya nggak suka nih kamu ngomong seperti ini. Itu yang harus disampaikan. Kamu perlu membuat batasan itu gitu, bahwa oke, kita bercanda, misalnya dalam konteks bercanda sama temen gitu ya, kan sering banget nih, ngatain, tapi ketika yang lawannya marah, yang dikatain marah, bilangnya, "Ah, lu baperan lu, orang gua bercanda doang," gitu. Itu kan sering sekali yang seperti itu. Nah, ketika menghadapi yang seperti itu, kita perlu memberikan batasan yang jelas, batasan yang tegas bahwa
saya tidak suka nih bercandaan yang seperti itu, atau saya nggak suka obrolan yang tentang ini atau tentang itu gitu. Kamu perlu memberikan batasannya dulu. Boundaries-nya itu harus apa namanya, harus dikuatkan, harus dipertegas gitu. Itu yang pertama. Jadi cek dulu, berikan batasan yang cukup untuk kamu menjelaskan bahwa perilaku tersebut itu tidak membuatmu nyaman dan kamu tidak menerima perilaku tersebut. Gitu. Kamu nggak iya-iya aja nih diperlakukan seperti itu. Gitu. Itu yang pertama untuk menghadapi hubungan yang tidak sehat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kamu perlu cek nih kontrolmu di dalam hubungan tersebut gitu. Nah, ini yang jadinya beda-beda konteksnya, teman-teman. Kalau misalnya dengan teman atau dengan pasangan gitu ya, mungkin kita ada opsi untuk ya udah gue putus aja sama dia atau gue nggak temenan aja sama dia. Mungkin kita ada opsi seperti itu gitu ya. Tapi kalau dengan keluarga gitu ya, itu kan ya saya cabut aja, saya nggak mau kakak saya masuk di situ gitu kan, nggak bisa yang seperti itu juga gitu kan. Jadi kita perlu pahamin konteks. Konteks hubungan yang tidak sehat ini ada di hubungan apa? Apakah di hubungan pertemanankah, di hubungan pasangankah, kerjaankah, atau dengan keluarga? Karena ketika misalnya kita masuk ke hubungan keluarga, ini lebih rumit lagi nih dalam menyelesaikan toxic relationship-nya gitu. Kita perlu cek di dalam hubungan tersebut, kontrol kita nih sejauh apa. Apakah saya bisa mengubah orang tersebut atau enggak? Gitu. Itu yang sering jadi pertanyaan. Saya bertahan dalam hubungan ini karena saya merasa saya bisa mengubah orang tersebut. Padahal nih ya, teman-teman nggak akan bisa ngubah orang lain. Udah itu titik. Kamu nggak akan bisa ngubah orang lain, kecuali orang itu yang memang mau berubah. Gitu. Even saya sebagai psikologis yang berpraktek, saya nggak akan bisa ngubah orang tersebut kalau orang itu nggak punya motivasi untuk berubah. Gitu. Dan ketika kita berhubungan dengan orang lain, memang bukan tugas kita kok untuk ngubah dia. Gitu. Bukan tanggung jawabnya kita kok untuk ngubah dia menjadi seperti yang kita harapkan atau mengubah dia menjadi berperilaku lebih baik. Itu bukannya tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Sehingga berfokus pada mengubah orang tersebut itu mendingan dibuang jauh-jauh deh gitu. Karena kamu nggak akan bisa mengubah orang tersebut. Kamu nggak akan bisa mengubah orang yang tidak mau berubah gitu. Jadi jangan berangan-angan akan mengubah orang tersebut karena itu di luar kontrol kamu gitu. Kalau gitu kontrol kita apa? Kita kan nggak bisa mengubah orang lain nih, tapi kita bisa mengubah diri kita. Kita bisa mengubah bagaimana respon kita bisa mengubah bagaimana kita memandang orang tersebut gitu ya, atau kita bisa mengubah perilaku kita terhadap orang tersebut. Nah, itu yang harus kamu pegang. Kamu harus mengubah caramu merespon orang tersebut ketika ada di dalam hubungan yang toksik. Jadi fokusnya bukan mengubah orang tersebut, tapi mengubah diri kamu untuk bisa beradaptasi dengan orang tersebut. Let's say misalnya selama ini dia sering ngatain kamu atau sering menghina. Kamu mengubah diri kamu untuk mengatakan saya nggak suka dihina gitu. Bukan kamu mengubah dia untuk tidak menghina kamu karena itu di luar kontrol kamu. Tapi setidaknya kamu sudah memberikan respon bahwa saya nggak suka dihina gitu. Jadi kamunya nih yang harus aktif mengubah diri kamu gitu. Jadi pahami kontrol kita bahwa kontrol kita tuh bukan mengubah orang lain tapi mengubah diri kita sehingga kita yang harus proaktif untuk melakukan suatu perubahan di dalam hubungan tersebut gitu. Kemudian kalau konteksnya dalam keluarga gitu ya, mungkin memang sulit juga ya untuk menyampaikan dengan lantang gitu ya. Kalau gitu kamu coba pahamin triggernya. Interaksi-interaksi negatif yang sering ada, hubungan-hubungan yang nggak sehatnya itu dalam bentuk apa? Oh, misalnya selalu dikekang, atau misalnya selalu dikomentari negatif gitu. Kamu cek nih triggernya apa, pemicunya apa gitu. Apakah misalnya, oke, saya selalu dikomentari yang buruk-buruk gitu ya, kamu anak nggak berguna, kamu anak yang ini, kamu anak yang itu, misalnya seperti itu. Ketika saya bangun siang, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya saya bangun siang, ibu saya atau ayah saya akan selalu ngatain saya ini anak yang nggak berguna, kamu tuh anak nggak berguna, kamu nih anak ini, bla 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 gitu. Kalau kamu sudah pahamin pemicunya, maka coba cek pemicunya itu bisa kamu ubah atau enggak gitu. Pemicunya bisa kamu hindarin atau enggak. Udah tahu nih bangunnya siang itu yang bikin interaksinya jadi negatif. Besoknya bangunnya jam 10 pagi gitu ya. Ya diomelin lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi kamu cek,
Oke, kalau saya bangun siang, saya pasti diomelin dan omelan-omelan tersebut adalah hal-hal yang nggak menyenangkan atau hal-hal yang menyakiti saya. Maka saya coba untuk mengubah trigger-nya atau mengubah pemicunya. Oke, saya bangunnya besok subuh, habis subuh saya, udah berkegiatan gitu. Sehingga interaksi negatifnya berkurang gitu, dengan kita menghindari pemicu-pemicu itu tadi, gitu. Kemudian kalau sudah terlanjur gitu ya, udah ada efek-efek negatifnya atau udah ada interaksi-interaksi negatifnya, coba kamu kelola emosi diri kamu sendiri, gitu. Lakuin hal-hal yang memang mengurangi stres tersebut, orang yang toksik tersebut, kamu bisa dalam kondisi yang lebih netral, gitu. Kondisi yang lebih tenang, gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga, perlu banget untuk cari support system. Nah, itu penting banget tuh. Karena ketika kita masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat, biasanya kita jadinya, memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri tuh tadi ya. Jadi kita ngerasa bahwa misalnya nih ya, kita terus-terusan dikatain bodoh gitu ya, kita terus-terusan dikatain, nggak berguna. Seringkali itu kita internalisasikan, seringkali kita jadi mandang diri kita dan mikir bahwa, "Iya ya, apa saya orangnya nggak berguna ya?" Gitu. Atau "Apa memang saya bodoh ya?" Gitu. Akhirnya nempel di kepala kita bahwa, "Oh, saya ini orang yang bodoh, karena saya terus-terusan dikatain seperti itu oleh orang tua saya," gitu. Atau, "Saya ini orang yang tidak mungkin deh ada orang lain yang cinta sama saya, karena pasangan saya terus bilang gitu. Cuma aku ini yang bisa sayang sama kamu, cuma aku doang nih yang bisa nerima kamu apa adanya." Dan itu akhirnya kita percaya bahwa, "Oh iya, saya memang seperti itu." Nah, ini yang bikin sulit jadinya. Ini yang bikin sulit untuk keluar dari hubungan yang, beracun tadi atau hubungan yang nggak sehat tadi, karena bagaimana kita memandang diri sendiri itu udah berubah di dalam karena hubungan tersebut gitu. Sehingga penting banget untuk cari orang-orang yang memang bisa mendukung kamu. Orang-orang yang bisa memberikan feedback netral terhadap diri kamu, "Enggak kok, lo orangnya asik kok, jadi orang juga bisa aja nanti kalau lo putus sama ini, lo bisa ketemu sama yang lain yang, yang bisa menghargai lo apa adanya," misalnya gitu. Atau, "Enggak kok, lo nggak bego kok, lo nggak bodoh kok, lo nggak ini kok, karena, tuh lihat aja IPK lo bagus." Atau misalnya, "Lo orangnya cerdas, lo nggak sesuai yang diomongin sama orang itu kok," gitu. Jadi kamu butuh mencari support system yang memang bisa ada buat kamu, dengerin kamu gitu ya, ngasih dukungan ke kamu. Nah, itu penting banget untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat gitu. Karena sering nih ketika masuk ke hubungan yang nggak sehat, begitu mau keluar bingung. Aduh, saya harus ngapain ya? Aduh, saya gimana dong? Saya jadinya sendiri nih gitu. Kadang-kadang bukan karena kamu beneran sendiri, tapi karena kamu percaya kamu sendiri, karena di dalam hubungan itu kamu udah di kasarnya udah dihancurin gitu mentalnya gitu. Psikologis kamu udah diserang banget, sehingga kamu merasa bahwa ya memang nggak ada deh yang bisa sayang sama saya kayak dia gitu. Padahal ya nggak gitu kenyataannya gitu. Jadi mencari support system itu juga poin penting tuh ketika keluar dari hubungan yang nggak sehat gitu. Gitu Tahlia. Oke, Kak, berarti banyak banget cara-caranya biar kita bisa mengatasi atau keluar dari toxic relationship itu. Nah, itu kan kalau misalkan jawaban untuk kalau seandainya kita udah berada di dalam toxic relationship. Nah, kalau seandainya nih, Kak, kita mungkin tadi ada yang jawab tidak pernah mengalami hubungan toxic. Kalau seandainya mereka tidak pernah dan memang tidak akan pernah ingin untuk berada di toxic relationship, cara kita menghindari hubungan beracun itu apa sih, Kak? Yap. Mencegah gitu ya, memang penting juga nih. Tadi kan 55% yang menjawab sudah pernah gitu ya, sisanya mungkin belum pernah atau belum tahu gitu ya. Tapi ketika teman-teman memang mempersiapkan diri untuk mencegah nih, gimana sih supaya aku nggak masuk ke hubungan yang toksik gitu ya, atau hubungan yang nggak sehat. Nah, pengetahuan tentang hubungan yang nggak sehat ini udah nomor satu nih. Ini udah poin utama yang perlu kalian pegang untuk mencegah itu. Kalian udah tahu bahwa, oke, hubungan yang nggak sehat adalah hubungan yang nggak ada respect-nya nih, gitu. Hubungan yang mengontrol, hubungan yang penuh ketergantungan, hubungan yang dominannya di salah satu pihak, dan seterusnya, gitu. Mengetahui itu artinya kalian sudah bisa menjadikan itu sebagai landasan untuk, oke, saya nggak akan lakuin itu ke orang lain, dan ketika orang lain melakukan itu ke saya tahu bahwa ini nggak sehat. Dan ketika kamu tahu kamu itu nggak sehat, maka kamu perlu speak up.
Kamu perlu menyampaikan bahwa saya nggak mau nih diperlakukan seperti ini. Apa yang kamu lakukan itu bukan hal yang baik gitu. Sorry. Bukan hal yang bisa diterima gitu. Jadinya ketika melakukan hal tersebut, ketika orang lain melakukan hal tersebut ke kita, kita bisa memberikan batasan dengan tegas dan menyampaikan bahwa saya nggak mau nih diperlakukan seperti ini. Sorry ya, saya nggak suka kamu hina saya gitu. Atau sorry ya, saya nggak suka kalau kamu ngebahas tentang isu ini karena itu triggering buat saya dan seterusnya. Gitu. Jadinya untuk mencegahnya adalah kita perlu mengevaluasi dulu ini hubungannya mengarah ke hubungan yang nggak sehat atau enggak. Ini hubungannya sudah menunjukkan ciri-ciri yang nggak sehat atau enggak gitu. Kemudian ketika kita sudah evaluasi dan sudah tahu jawabannya apa gitu ya, apakah ini hubungannya ini kayaknya udah mengarah kayak nggak sehat nih gitu. Maka kita bisa menyampaikan tadi, mengkomunikasikan dengan asertif bahwa ya ini memang tidak boleh nih seperti ini. Tapi sekali lagi, ini tidak hanya tentang ketika kamu diperlakukan, tapi bagaimana juga tentang kita memperlakukan orang lain, gitu. Apalagi buat teman-teman di sini ada 114 orang nih yang ikut gitu ya. Nah, berarti setidaknya ada 114 orang yang sudah paham bahwa oke, ketika saya berrelasi dengan orang lain atau ketika saya berhubungan dengan orang lain, saya tetap perlu respect terhadap orang tersebut gitu. Apakah orang tersebut pasangan saya kah? Atau teman saya kah? Atau nanti ketika saya sudah menikah dan punya anak, itu anak saya kah? Saya tetap harus respect terhadap orang tersebut. Saya harus respect terhadap hak-haknya, kewajiban-kewajibannya gitu. Perlu tetap menghargai gitu apa yang menjadi milik orang tersebut gitu. Gitu sih. Jadi selain mengevaluasi apakah orang tersebut memang melakukan hal yang nggak sehat terhadap diri kita, kita juga perlu mengevaluasi diri sendiri. Jangan sampai kita yang toksik sebenarnya gitu. Itu sering banget lupa tuh kadang-kadang karena kita sibuk wah ini toksik nih, kita sibuk labelin nih satu-satu. Ini toksik, ini toksik, ini toksik padahal kitanya yang toksik. Itu juga sering gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi selain kita bisa ngatasin, kita juga bisa menghindari. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, kenapa sih emang apa yang menyebabkan seseorang itu jadi berperilaku toksik ketika menjalin hubungan dengan orang lain, dan apa dampaknya kepada orang atau kepada korban atau kepada orang-orang yang berada di lingkungan atau di toxic relationship itu. Jadi penyebab dan dampak dari toxic relationship itu sendiri itu apa sih Kak? Penyebabnya itu yang pasti tidak ada satu alasan khusus gitu ya. Wah, orang toksik tuh pasti karena ini atau pasti karena itu gitu. Tidak ada alasan khususnya atau tidak ada alasan terstandarnya nih kenapa seseorang itu toksik. Tapi kita bisa mengecek nih. Biasanya ya, tidak semuanya gitu. Toksik itu seringkali disebabkan oleh pengalamannya di masa lalu gitu. Artinya dia memperlakukan seperti itu karena dulu dia diperlakukan seperti itu gitu. Makanya ini juga penting nih. Kalau kita mau memutus rantai toksik itu, berarti mulainya harus dari kita. Jangan sampai kita memperlakukan orang lain toksik, sehingga orang lain itu memperlakukan orang lain ini lagi dengan toksik dan seterusnya, nggak akan ada habisnya. Jadi stop nih, kita harus stop dari kitanya bahwa udah deh, kalau gitu setidaknya saya tidak memperlakukan orang lain dengan tidak sehat atau tidak ada respeknya dan sebagainya. Gitu. Jadi seringkali memang disebabkan oleh pengalamannya di masa lalu, meskipun tidak selalu seperti itu, gitu ya. Kemudian yang kedua bisa juga karena karakternya memang seperti itu. Karakter orang tersebut dari pelakunya ya, dia adalah tipe yang dominan misalnya, dominan dan sifatnya dominansinya sudah sangat tinggi dan tidak mau mendengarkan orang lain. Pokoknya kontrol harus di dia. Gitu. Karakternya memang seperti itu, sehingga ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, dia harus selalu di atas. Gitu. Apalagi buat teman-teman, buat orang-orang yang memang mengalami gangguan kepribadian tertentu gitu ya. Itu memang pokoknya saya harus di atas, saya nggak mau kalah nih, saya nggak mau di bawah gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika ngomongin penyebabnya apa itu memang bisa beragam macam-macam gitu. Pada intinya adalah kenapa bisa toksik karena orang pelakunya itu tidak menganggap hubungannya setara gitu. Makanya bisa jadi toksik. Dia menganggap bahwa dirinya di atasnya atau dia tidak menghargai
lawannya itu, gitu. Apakah partnernya, atau temannya, atau keluarganya, dan lain sebagainya, sehingga dia berperilaku yang tidak mempertimbangkan bagaimana sih kesejahteraan orang tersebut dan sebagainya, gitu. Nah, dampaknya ini udah pasti ya, buat yang mengalami gitu ya, atau buat yang menjadi korban nih. Dampaknya sudah pasti membuat kita jadinya mempertanyakan diri kita sendiri nih, gitu. Let's say misalnya awalnya nih, misalnya dalam konteks hubungan pacaran gitu ya, sebelum pacaran sama orang yang tanda kutip toksik ini, saya adalah orang yang percaya diri, misalnya teman saya banyak dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk ke dalam hubungan yang penuh apa namanya ketidaksehatan tersebut, pacarnya sering bilang gini misalnya, kamu kok genit banget sih, temennya banyak kebanyakan apa namanya lawan jenis gitu. Kamu kok kayaknya centil banget sih, kamu kok tebar pesona terus sih dan lain sebagainya. Nah, itu kan terngiang gitu ya di dalam diri kita bahwa oh iya ya saya genit ya gitu. Saya centil ya. Saya tuh apa namanya tebar pesona terus ya dan lain sebagainya. Saya murah ya dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika selesai dari hubungan tersebut atau ketika hubungan itu masih berlanjut gitu ya, apa namanya ketidaksehatannya masih berlanjut, jadinya kita bertanya-tanya nih, aduh ini ternyata saya orangnya kayak gini ya gitu. Pandangan kita yang tadinya mungkin positif ke dalam diri sendiri jadi negatif karena terus-terusan dikatakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu gitu. Jadinya konsep diri kita atau bagaimana kita memandang diri sendiri, mempersepsikan diri sendiri juga jadinya negatif. Nah, ketika negatif ini yang bikin kita sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Karena udah ngerasa bahwa, aduh saya orangnya kayak gini nih, saya orangnya banyak negatifnya nih, saya orangnya kayak bla 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 gitu. Sehingga ketika mau menjalin hubungan lagi dengan orang lain, ini yang jadinya, aduh kayak saya nggak pantas nih buat orang ini. Gitu. Nah kadang-kadang kita narik lagi nih gitu. Kadang-kadang itu jadinya karena saya nggak pantas, harusnya nih saya bisa dapat pasangan yang levelnya segini nih, tapi karena saya merasa tidak pantas, ya segini aja nggak apa-apa deh, gitu. Karena kan saya orangnya buruk, saya kan orangnya negatif. Nah, akhirnya yang segini adalah orang-orang toksik lagi, gitu. Orang-orang yang tidak sehat lagi, yang jadian sama kita. Nah, itu yang sering banget kejadian tuh. Jadi kadang-kadang kayak, apa namanya, kok kok saya punya hubungan berulang-ulang seperti itu terus ya, gitu. Ini tanpa bermaksud menyudutkan korban gitu ya. Tapi dalam artian di sini adalah konsep dirinya sudah berubah menjadi negatif, self esteem-nya atau kepercayaan dirinya mungkin udah jadi turun sehingga dia akan menerima tuh perlakuan orang-orang yang tidak baik ke dia. Ya udah, saya diselingkuhi ya memang sayanya nggak cukup nih gitu. Saya bukan orang yang cukup untuk mempertahankan hubungan saya sehingga nggak apa-apa deh diselingkuhin gitu. Putus dari yang ini jadiin sama yang lain kayak gitu lagi terulang-ulang gitu. Karena kita ngerasa bahwa itu saya nggak cukup nih, saya apa namanya buruk nih gitu. Itu dampak yang paling sering tuh pada orang-orang yang mengalami hubungan yang nggak sehat gitu. Konsep dirinya tuh udah berubah. Gitu. Kemudian dampak lainnya udah pasti kan bikin stres ya kalau toksik tuh gitu. Apa namanya bikin kita jadi nggak nyaman dalam berelasi dan lain sebagainya. Kadang kepikiran juga. Jadi kualitas hidup kita turun gitu. Mau ngerjain tugas terus jadinya apa namanya kepikiran hal tersebut gitu atau mau tidur nggak bisa tidur karena mikirin aduh kok saya diperlakukan kayak gini ya sama teman saya atau sama keluarga saya atau sama si ini gitu. Jadi yang kepikiran terus gitu. Jadi kualitas hidup kita turun gitu ya. Kemudian jadinya kita apa namanya memiliki konsep diri atau pandangan diri yang negatif. Plus jadinya kita jadi terhambat pertumbuhannya. Nah itu kayak tadi ada yang sempat ngomong juga tuh. Jadi menghambat pertumbuhan, benar banget karena apa-apa jadi khawatir, jadi takut kita. Aduh, kalau saya nyoba ini, ntar saya diomongin kayak gini nih sama dia. Aduh, ntar kalau saya temenan sama si ini, nanti saya dibilang kayak gini-gini nih sama dia. Akhirnya ruang gerak kita tuh terbatas. Gitu. Kita mencari yang aman-aman aja deh, daripada nanti jadi berantem, atau aman-aman aja deh daripada saya dikomentarin kayak gini, gitu. Artinya kan ruang gerak kita terbatas, kita ngelakuinnya itu aja, jadinya nggak berkembang. Gitu. Jadi perkembangannya tuh terkukup gitu, terkungkung kita gitu. Dan itu yang juga salah satu yang penting juga, jadi kita terisolasi ini, terisolasi dari dunia yang dunia luar gitu, karena dunia kita tuh udah diperkecil oleh orang tersebut gitu. Itu dampak dari hubungan-hubungan yang nggak sehat gitu, Tahlia.
Wow, luar biasa ya. Ternyata penyebabnya memang tidak diketahui pasti, tapi mungkin ada beberapa penyebab yang biasanya banyak dan dampaknya lumayan banyak banget yang pastinya berpengaruh banget sama psikologis kita. Ya Allah, bisa bikin kita jadi turun self-esteem-nya, stres, kualitas hidupnya, dan segala macamnya. Nah, pasti teman-teman bakalan punya banyak pertanyaan. Aku pun juga jadi penasaran banget nih, aku punya pertanyaan ini, pertanyaan itu, tapi teman-teman dulu yang nanya. Sekarang, buat teman-teman peserta yang mau tanya, boleh raise hand, nanti kita panggilkan. Habis raise hand, pas aku persilahkan, boleh dibuka kameranya dan dibuka mic-nya, biar kita bisa interaktif nih sama Kak Zara, bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu ada yang punya kasus, atau ada yang pengen curhat, dan segala macam. Coba boleh raise hand. Jadi sepertinya ada yang mau nanya juga di chat, sempat ada yang nanya, gimana caranya nanya, Kak? Gitu. Kak, maaf kalau di chat boleh nggak ditulis aja dulu, nanti akan kita bacakan setelah yang raise hand. Jadi kita akan mendahulukan yang raise hand dulu. Oke. Ayo boleh silahkan raise hand-nya. Jadi tadi kita udah ngomongin banyak banget. Atau mungkin kalau misalkan ada yang masih malu bisa di chat juga. Oh, ada yang raise hand. Anissa Alia Astri. Silahkan Kak Anissa Alia Astri. Kayak kenal nih namanya. Boleh Alia lewat chat boleh nggak? Boleh coba boleh di ini dulu deh, apa namanya, tulis aja dulu, nanti setelah yang reses kita bacain. Oke, kita akan ngedahulin dulu yang reses. Nanti kita bacain deh pokoknya kalau udah habis ya, kalau misalnya waktunya. Ada Elsa Nur Cahya. Halo Elsa, boleh dibuka mic-nya, mau nanya apa silahkan. Halo Elsa sama Rizky. Elsa dulu kali ya, Elsa dulu. Elsa Nur Cahya, udah ada? Belum kedengeran suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai. Udah kedengeran. Silakan mau nanya apa, boleh? Iya Kak, di sini Elsa mau nanya nih kan mengenai hubungan yang toksik tadi ya katanya. Elsa mau nanya gini Kak, kan kita menjalin hubungan itu kan udah lama kali, udah merasa kayak iya itu emang milik kita gitu nah sepenuhnya. Jadi dia nyuruh apa aja kita turutin. Nah, tapi kami itu sering berantem, tahap aja kesalahan kecil dibesar-besarin. Nanti tapi habis itu putus. Tapi kalau putus itu bikin aku down, bikin saya down. Bisa-bisa saya sakit, sampai saya masuk rumah sakit gitu kan, Kak. Lalu kalau saya sama dia itu aku tenang, cuman tenangnya itu selalu berantem terus juga bikin kita down juga. Jadi mana posisi saya, Kak? Apakah harus putus ataukah harus melanjutkan? Saya bingung, soalnya kalau putus, sayanya juga down. Lanjutin, berantem terus, juga down. Orang tua juga lihat kondisi saya yang terus down kayak gitu. Selalu juga nggak setuju. Gitu, Kak. Kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Elsa sudah nanya ya, udah sharing juga tentang kondisinya. Tadi sorry mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu Kak? Kita buka sesi pertama 3 penanya dulu ya. Mau Kakak langsung jawab atau kita ngumpulin dulu? Langsung kali ya, sambil nunggu ada yang nanya lagi. Iya, jadi gini. Ini mungkin tadi agak skip juga saya menyampaikan bahwa di dalam hubungan yang tidak sehat gitu ya, apalagi hubungan yang ada kekerasannya, itu biasanya ada namanya lingkaran setan tuh, gitu. Kenapa lingkaran setan? Karena dia siklus, gitu. Ada momen di mana ini berantem parah gitu ya, terus mungkin ketika berantem parah tersebut ada omongan-omongan yang nggak enak, atau ada bahkan mungkin ada kekerasan fisik atau kekerasan seksual dan lainnya gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi nanti setelah berantem itu ada periode yang namanya honeymoon atau bulan madu, periode bulan madu.
Kenapa dibilang periode bulan madu? Karena ketika sehabis berantem itu biasanya kita jadi jadi anget lagi gitu sama pasangan gitu. Jadi sweet lagi nih pasangan kita gitu. Aduh maafin aku ya, kemarin aku nggak maksud kayak gitu kok ke kamu, aku tuh sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, dan seterusnya gitu. Itu setelah berantem seringkali ada periode itu gitu. Ada periode bulan madu ini. Sehingga di periode bulan madu ini kita jadinya luluh. Korban biasanya luluh tuh gitu. Setelah kemarin diperlakukan semena-mena gitu ya oleh pasangannya, kemudian pas periode bulan madu pasangannya misalnya minta maaf, bahkan mungkin sambil nangis-nangis gitu ya, maafin aku, kamu tuh satu-satunya buat aku, dan seterusnya, pakai omongan-omongan yang manis banget, pakai janji-janji untuk aku nggak akan ngulangin lagi hal seperti itu dan sebagainya. Akhirnya kita luluh sebagai korban, akhirnya balikan lagi, mengiyakan lagi gitu. Tapi nanti habis periode bulan madu itu ada periode lain yang namanya ngumpulin lagi nih kesalahan-kesalahan kecil untuk diberantemin tuh gitu. Ditumpuk-tumpuk lagi nih, dicari-cari lagi kesalahannya ini sehingga nanti meledak lagi. Pas ledakannya itu berantem parah lagi dan mungkin kekerasannya muncul lagi dan seterusnya gitu ya. Kemudian periode bulan madu lagi begitu terus, muter-muter terus. Sehingga jadinya kita luluh banget nih gitu. Kita mengiyakan lagi ketika misalnya balikan gitu atau misalnya ketika kita diajak baikan gitu. Makanya seringkali orang-orang yang mengalami kekerasan itu sulit banget keluar karena menghadapi periode bulan madu yang manis banget itu gitu. Periode yang pada momen itu tuh biasanya lebih rasanya kok sayang saya bertambah ya sama pasangan saya. Padahal kemarin dia habis nampar saya gitu. Kok sayang saya rasanya menggebu-gebu banget ya sama pasangan saya, padahal kemarin pas berantem dia ngatain saya perempuan murah, misalnya gitu ya. Jadi, periode bulan madu ini yang harus dihindari. Ini periode yang harus kita pahamin bahwa, oke, di dalam periode bulan madu ini, saya harus mengingatkan diri saya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak bisa saya terima lagi, gitu. Apa yang dia lakukan itu bukan hal-hal yang baik, gitu. Tapi keputusan untuk memutuskan gitu ya, apakah kamu mau melanjutkan hubungan atau tidak, itu sebenarnya saya yakin yang paling tahu adalah kamu, gitu. Hanya kadang-kadang kita sering lupa nih, kalau misalnya pasangannya udah minta maaf nih, kita jadi lupa nih bahwa kemarin-kemarin tuh ada segudang alasan untuk mutusin dia, gitu. Tapi ketika udah diajak baikan, kita kadang-kadang lupa gitu, luluh lagi, gitu. Sehingga ketika kamu merasa bahwa hubunganku kayaknya nggak sehat deh, kamu perlu ambil waktu sejenak untuk benar-benar memikirkan, ini hubungannya mau dibawa kemana ya arahnya? Apakah, apalagi dalam konteks pacaran, biasanya kan ekspektasi kita pernikahan gitu ya. Apakah saya berharap akan menikah dengan dia, misalnya seperti itu, dan ketika saya menikah dengan dia, apakah saya berharap dia berubah atau enggak? Karena kita tidak, ini yang perlu diingat juga, kita tidak boleh kita sebaiknya tidak berpikir bahwa ketika menikah orang tuh akan berubah gitu. Itu enggak banget sebenarnya. Gitu. Pernikahan enggak akan membuat orang itu berubah. Kalau dia kasar di dalam pernikahan itu biasanya justru lebih kasar gitu. Karena kan udah menganggap ya, kamu kan pasangan saya nih. Kita kan udah nikah nih gitu. Jadi kalau dia sudah kasar di dalam hubungan pacaran, di dalam hubungan pernikahan, dia nggak akan jadi lembut. Dia akan makin kasar gitu, makin tinggi intensitasnya, frekuensinya. Kalau mungkin ketika pacaran mainnya nampar gitu ya, misalnya kalau lagi berantem dia nampar. Ketika sudah menikah, dia jadi mukul gitu. Karena sudah ada ikatan yang lebih kuat sehingga kekerasan yang sudah ada itu akan makin tinggi pula dan seterusnya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman yang terutama ya yang mengalami kekerasan dalam pacaran, apapun bentuknya itu, kalau sudah ada bentuk kekerasan itu, jangan pernah berharap pasangan kalian akan berubah setelah menikah. Dia akan jadi baik sama saya, dia akan sayang dengan saya dan seterusnya. Itu nggak akan gitu. Malah makin parah tuh biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya hubungannya sudah penuh kekerasan, kita harus bikin exit plan atau plan untuk meninggalkan gitu.
Kalau misalnya kasarnya tuh kasar fisik gitu ya, dan kamu merasa nggak aman nih untuk memutuskan hubungan dengan dia, maka kamu minta temenin orang untuk apa namanya, putus, atau putusnya lewat lewat SMS atau lewat email atau lewat apa gitu ya, online, nggak apa-apa. Yang penting keselamatanmu dulu gitu. Itu kalau kekerasannya sudah apa namanya, sudah sedemikian membahayakan gitu ya. Tapi untuk memutuskan putus atau enggak, nah kamu bisa coba mengambil waktu gitu ya untuk memikirkan baik-baik sebenarnya selama hubungan saya yang misalnya bertahun-tahun nih dengan pasangan saya, sikap dia ke saya itu seperti apa sih? Apakah dia memperlakukan saya dengan baik atau tidak? Atau dia bagaimana gitu? Mungkin kamu perlu tulis tuh gitu. Tulis, bikin daftar apa hal-hal yang sudah dia lakukan ke kamu gitu ya. Untuk kamu bisa pertimbangkan dengan lebih apa namanya, dengan lebih objektif, dengan lebih clear gitu bahwa ini bisa dipertahankan atau enggak ya, atau sebaiknya memang diselesaikan gitu. Nah, keputusannya itu ada di tangan kita masing-masing nih ketika kita ada di dalam hubungan yang nggak sehat gitu. Karena seringkali gini, tindakan-tindakan kecil itu jadinya terasa berharga banget, luar biasa banget, karena kita selama ini diperlakukan dengan tidak baik gitu. Misalnya, kamu punya pasangan yang selalu menghina kamu gitu ya. Sekalinya dia memuji kamu itu rasanya wah gitu, wah dunia jadi milik saya rasanya seperti itu. Gitu. Karena selama ini dia menghina terus. Jadi ketika dia memuji itu rasanya wow banget gitu. Nah, ketika mau putus kadang-kadang mikirnya, tapi kan dia nggak selalu jahat, dia kan kadang-kadang juga baik sama saya dan seterusnya gitu. Dan kalau dia lagi baik sama saya, perasaan saya happy banget gitu. Bisa jadi karena selama ini yang dia lakukan itu memang kebanyakan buruknya, sehingga ada satu yang baik itu yang berkesan banget buat kita gitu. Jadi coba lihat dengan lebih objektif kondisinya, apakah hubungan tersebut itu memang apa namanya bisa dipertahankan atau tidak, karena kita nggak bisa ngubah orang gitu lagi ya, kita nggak bisa ngubah orang, tapi kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Elsa ya, dan bisa jadi apa namanya menjadi pencerahan. Saya harus melakukan apa? Gitu. Ya Kak, terima kasih ya Kak jawabannya. Sama-sama Elsa. Oke, terima kasih Elsa. Semoga sudah terjawab ya. Terima kasih juga sudah mau berbagi kepada kita. Luar biasa banget tadi jawabannya dan kisahnya juga. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya karena banyak banget yang nanya. Ada Anissa Alia Astri, silahkan dibuka mikrofonnya, boleh tanya ke Kak Zara langsung. Halo, maaf sebelumnya ada suara azan nggak ya? Enggak kedengeran kok, aman-aman. Oh ya, oke. Mau nanya sih sebenarnya kira-kira apa sih solusinya kalau kita udah menilai diri kita ini sebagai pribadi yang buruk atau kurang baik gitu, dan pribadi yang dirasa tuh kurang pantas untuk mendapatkan seorang teman gitu, dikarenakan tuh banyak sekali orang-orang yang menilai bahwa kita tuh orang yang memiliki perilaku negatif, padahal orang-orang tersebut tuh belum mengenal kita secara dekat. Nah akhirnya tuh kita selalu menjaga jarak gitu dari orang-orang yang mencoba buat berteman sama kita, dan juga selalu akhirnya tuh jadi takut buat ngelakuin banyak hal di muka umum atau di publik karena ngerasa cemas gitu akan komentar dari orang lain. Kira-kira apa solusinya gitu? Sama-sama. Sama. Oke Kak, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke. Thank you Anissa Alia. Nah ini bentuk nyata berarti ya bahwa hubungan yang toksik tuh efeknya kayak apa ke kita. Jadi tadi jadi apa namanya takut temenan sama yang lain gitu, atau jadi ketika ada orang banyak mungkin jadi cemas dan sebagainya karena khawatir penilaian gitu. Ini bentuk nyatanya nih bahwa ya memanglah hubungan yang tidak sehat akan seperti ini nih hasilnya gitu. Nah, cara menghadapinya gimana kalau sudah terlanjur gitu ya? Ketika sudah terlanjur, saya memandang diri saya negatif nih gitu, atau saya merasa saya tidak pantas punya teman atau punya pasangan dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah terlanjur, ini sering sekali saya sampaikan ke klien saya gitu ya, bahwa coba nilai diri kamu dengan objektif gitu. Coba telusuri ulang nih diri kamu. Apa saja sih hal-hal positif dalam diri kamu?
gitu. Apa saja hal-hal yang membuat diri kamu tuh berharga. Karena ini kan artinya rasa berharga diri kita tuh terguras gitu ya, terkuras, jadinya kita ngerasa saya nggak cukup berharga nih untuk temenan sama orang lain, atau pacaran dengan orang lain, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, keberhargaan diri ini harus kita timbulin lagi, harus kita tingkatin lagi dengan cara kenal dulu sama diri sendiri gitu ya. Kenalin lagi bahwa saya ini adalah pribadi yang berharga karena poin plus saya adalah bla 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 bla. Kamu perlu mengingat lagi hal-hal positif dalam diri kamu gitu. Nah, kalau sulit nih ya, misalnya, nah ini apa yang sering sulit juga ya buat teman-teman mungkin kalau ditanya kamu kelebihannya apa sih? Mikirnya, aduh apaan ya, mikir setengah jam cuma ketemu satu gitu. Saya orangnya, kayaknya saya orangnya baik deh, misalnya gitu. Tapi kalau ditanya kurangnya kamu apa sih? Oh ini, saya tuh orangnya kayak gini, saya orangnya kayak gitu, dan seterusnya gitu. Kita lebih mudah mengenali atau men-spot kekurangan-kekurangan kita, tapi kadang-kadang kita lupa nih bahwa diri kita juga penuh dengan hal-hal berharga lainnya. Kita juga penuh kelebihan-kelebihan. Nah, tugas kita adalah kenalin dulu nih kelebihan kita tuh apa, gitu. Ketika kita udah kenal kelebihan-kelebihan diri kita jadinya merasa lebih berharga. Dan perasaan lebih berharga ini yang membuat kita jadinya ngerasa aman atau ngerasa oke untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Gitu. Jadi kamu perlu meningkatkan keberhargaan diri sendiri dengan mengecek nih, diri kamu itu plusnya apa aja, gitu. Nilai-nilai positif dalam dirimu itu apa aja, hal-hal positif dalam dirimu itu apa aja, gitu. Sehingga lebih percaya diri, lebih merasa berharga, dan oke akhirnya temenan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya sulit gitu ya, sendirian, kamu boleh tanya juga ke orang-orang dekat kamu, ke orang tua misalnya, atau ke saudara, atau ke sahabat gitu ya. Menurut kamu aku nilai plusnya apa sih? Menurut kamu hal positif dalam diri aku tuh apa sih? Gitu. Itu bisa kamu dapatkan dari orang di sekitar kamu. Gitu. Terus kalau ternyata udah coba nih mengenali diri sendiri, kelebihan diri sendiri, udah tanya teman dan lain sebagainya, kok tetap aku ngerasanya nggak berharga ya kak, gitu. Artinya bisa jadi kamu membutuhkan bantuan profesional, gitu. Maka segeralah ke psikolog untuk dievaluasi bareng-bareng, dibantu bareng-bareng, gitu. Jadi yang bisa dilakukan pertama adalah kenalin dulu positifnya diri Anissa Aryani apa aja. Gitu. Mudah-mudahan jawab ya. Oke, semoga terjawab ya Anissa, dan terima kasih juga atas pertanyaan dan sharingnya. Dah, selanjutnya sama-sama. Nah, terus habis itu kita ada penanya berikutnya, ada Iwayan Gede Bima Prasetya, bisa dinyalakan mikrofonnya dan videonya kalau bisa ya, video dan mikrofon. Silakan pertanyaannya. Waktunya. Perkenalkan, saya Bima dari Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya, Kak. Jadi ketika kita sadar kalau sebenarnya kita tuh ada di posisi yang toksik gitu, dan dan kita ya pasti berusaha untuk berubah diri dong. Gimana caranya biar hubungan ini bisa menerima saya gitu. Tapi berubah itu nggak semudah membalikan telapak tangan dong, Kak. Gitu. Jadi ya menurut Kakak apa sih yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Terima kasih. Oke. Panggilannya apa nih? Wayan nggak atau apa? Bima, Kak. Bima. Artinya kalau kita yang toksik ya, Bima? Iya, benar sekali, Kak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bima. Boleh langsung dijawab, Kak? Oke. Nah, ini refleksi yang baik gitu ya. Artinya kita belajar tentang toksik tidak hanya untuk melabeli, oh ini toksik, oh itu toksik, tapi juga untuk berefleksi apakah jangan-jangan selama ini ada perilaku-perilaku kita yang sudah mengarah ke yang tidak sehat gitu. Ketika kita menyadari bahwa oh iya saya orangnya toksik ya, atau saya misalnya memperlakukan orang tersebut dengan tidak baik ya, maka yang perlu dicek dulu adalah kira-kira apa ya yang membuat saya seperti itu gitu. Perlu kenal dulu nih Bim sama diri sendiri bahwa misalnya di dalam hubungan pacaran gitu ya, toksiknya kita adalah pokoknya saya insecure terus nih gitu. Saya ngerasa bahwa pasangan saya ini bisa aja suatu saat ninggalin saya sehingga saya merasa perlu untuk mengontrol dia. Nah, insekuritasnya ini yang perlu kita amatin dulu. Oh, saya
takut dia ninggalin saya, bukan karena dia genit ternyata ya, tapi karena saya ngerasa bahwa saya nih memang pantas ditinggalkan, sehingga saya khawatir nih pasangan saya ninggalin saya. Jadi saya kontrol terus, saya coba cek terus nih WhatsApp-nya, saya coba cek terus nih DM Instagram-nya, Twitter-nya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita udah sadar itu, maka kita perlu mengingatkan diri bahwa ketika kita melakukan itu kepada pasangan, bahwa ternyata bukan pasangan kita loh yang memang menunjukkan misalnya tanda-tanda genit gitu ya, atau selingkuh, bisa selingkuh dan sebagainya, tapi karena kita khawatir nih sama diri kita sendiri. Nah, pemahaman tentang diri sendiri itu juga penting banget jadinya untuk mengenali bahwa oke, saya toksik atau saya memperlakukan orang lain dengan tidak sehat karena saya seperti ini gitu. Sehingga ketika kamu lagi mau mencoba untuk mengulangi lagi gitu ya, kamu bisa mengingatkan diri bahwa enggak, bukan orangnya nih yang memang bermasalah, tapi saya nih perlu untuk dibantu gitu. Kemudian, kalau sudah tahu juga bahwa, oh saya memang berperilaku tidak sehat kepada orang lain dan lain sebagainya. Coba bayangkan ketika kamu di posisi orang tersebut. Apakah kamu nyaman atau tidak? Gitu. Kalau kamu nyaman, kira-kira yang nyamannya buat kamu apa? Nah, ketika kamu udah membayangkan sebagai di posisi orang lain tersebut, kamu bisa jadi punya bayangan nih, bahwa, oh oke, saya nggak nyaman kalau semua password password sosial media saya disimpan sama pasangan saya. Saya nyamannya adalah kalau misalnya dia ada sesuatu yang dikhawatirkan, diomongin aja. Nah, itu kan bisa jadi landasan buat kamu, bisa jadi pegangan kamu. Oke, kalau gitu, biar pasangan saya nyaman, saya akan coba bahas aja deh, daripada saya coba mengontrol dia. Coba bahas aja apa hal-hal yang membuat kamu merasa perlu melakukan tindakan-tindakan yang toksik itu, gitu ya. Siapa tahu setelah pasangan kamu tahu gitu ya dari sudut pandang kamu, ada penyelesaian bareng-bareng tuh gitu. Oh kamu tuh nggak suka ya kalau misalnya aku temenan sama cowok-cowok misalnya gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakuin? Oh misalnya kalau lagi ketemu sama teman-teman cowok, kamu dikenalin juga nih. Jadi kamu tahu bahwa ini teman-temannya aman-aman aja kok gitu, nggak ada yang bakal selingkuh sama dia dan lain sebagainya gitu. Jadi coba untuk membayangkan ketika ada di posisi orang tersebut, itu kamu nyamannya seperti apa, baiknya seperti apa, gitu. Dan kalau udah terlanjur, karena sudah tahu nih bahwa, oh iya selama ini saya ngelakuin hal-hal yang nggak sehat, gitu ya, maka kamu boleh banget untuk say sorry, gitu. Maaf ya, aku kemarin nggak tahu bahwa hal-hal ini sudah masuk ke dalam hubungan yang nggak sehat. Sekarang aku tahu, jadi aku minta maaf sama kamu. Gitu. Permintaan maaf yang tulus itu bisa jadi poin utama untuk memperbaiki hubungan gitu, baik dengan pasangan gitu ya, atau dengan teman, atau dengan keluarga. Minta maaf aja kalau memang ngerasa bahwa iya ya kemarin saya kayak toxic deh gitu. Dan disitulah siapa tahu bisa jadi ruang diskusi bahwa iya aku juga sebenarnya nggak nyaman tahu kalau kamu kayak gini, aku pengennya begini dan seterusnya gitu. Jadi yang Bima udah lakuin gitu ya, maksudnya yang Bima saat ini sudah sadarin itu bagus banget dan itu bisa jadi poin penting untuk mengubah diri dengan cara tadi mencoba membayangkan di posisinya, mengingat-ingat bahwa ini bukan salahnya mereka tapi sayanya nih yang punya keinsecurean sesuatu misalnya gitu. Dan coba untuk minta maaf sambil diskusi, kira-kira enaknya ke depannya gimana ya gitu. Kira-kira mudah-mudahan cukup membantu ya Bim. Oke, terima kasih banyak Kak, jawabannya sangat membantu saya. Terima kasih Kak. Ya sudah terjawab ya, semoga ya Bima. Luar biasa, tadi kita udah ada 3 penanya dengan pertanyaan yang beda-beda dan membuat kita jadi semakin mengerti bagaimana kita bisa mengatasi toxic relationship dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mumpung masih ada waktu, mungkin aku sempat bacain 1 pertanyaan di chat. Ada dari Elsa Regina. Pertanyaannya, Kak, saya mau bertanya, kalau dalam konteks sahabat atau pacar, mungkin bisa dihindari. Tapi dalam konteks keluarga, saya rasa sulit untuk dihindari. Sebab saya masih bergantung dengan keluarga, tetapi keluarga saya pun kadang tidak suportif, dan saya merasa saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Menurut Kakak,
bagaimana cara kita mengatasinya agar agar hal tersebut tidak menjadi racun untuk diri kita sendiri. Bagaimana Kak jawabannya? Thank you Elsa ya untuk pertanyaan tentang konteks keluarga ya berarti. Benar banget, ini memang yang paling rumit di antara hubungan toksik lainnya gitu ya. Karena kalau dengan keluarga tidak tidak ada opsi untuk putus gitu kan, nggak ada opsi untuk nggak temenan deh gitu. Tapi nggak ada opsi untuk aku nggak mau berkeluarga dengan dia dan seterusnya. Tapi itu sesuatu yang harus kita hadapin gitu kan pada akhirnya. Nah, untuk yang dalam konteks keluarga kayak yang sempat saya tadi sempat bahas sedikit bahwa setidaknya kita coba untuk hindari atau mengurangi interaksi negatifnya gitu. Kita coba kurangi interaksi negatifnya dengan memahami pemicunya apa. Nah, pemicunya ini yang coba diubah atau coba dihindari. Kayak tadi misalnya keluarga selalu menunjukkan perilaku yang tidak sehat gitu ya, perilaku yang kurang menyenangkan. Kalau misalnya saya bangun siang, maka bangun siangnya yang harus diubah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya memungkinkan, ini perlu dicek-cek juga ya ke keluarga masing-masing gitu. Kalau memang memungkinkan, coba menyampaikan atau mendiskusikan apa yang sedang kamu rasakan atau kamu alami ke keluarga atau ke orang yang memang menjadi pelakunya itu gitu. Karena kan ini tidak bisa ditinggal gitu aja, maka yang bisa dilakukan adalah coba untuk mendiskusikan gitu. Nah, tips untuk diskusinya adalah cari waktu yang memang lagi sama-sama netral gitu. Lagi sama-sama tenang nih kondisinya, kamunya lagi tenang, keluargamu juga lagi tenang. Jangan lagi berantem terus kamu baru menyampaikan tuh unek-unekmu, aku tuh selalu kekang, aku selalu gini segala macam. Itu malah makin berantem biasanya. Tapi coba untuk obrolin ketika suasananya memang lagi netral gitu. Diomongin bahwa mah atau pah gitu ya, atau kak atau dek gitu ya. Kok aku, nah pakai bahasa aku nih gitu. Penyampaiannya aku dulu. Jadi teman-teman menyampaikan, aku ngerasa gitu. Kok aku ngerasanya nggak nyaman ya mah, atau aku ngerasanya sedih banget kalau mama lagi ngatain aku anak yang nggak berguna gitu. Jadi kita menyampaikan bahwa saya merasakan ini karena ini gitu. Aku pengennya. Nah, itu juga kamu bisa sampaikan bahwa aku pengennya atau aku berharapnya mama bisa lebih dukung aku dong kalau misalnya aku membuat keputusan atau kalau aku lagi ingin melakukan sesuatu, aku berharapnya mama dukung gitu. Jadi kita menyampaikan dengan jelas bahwa saya ngerasanya apa sih gitu. Karena apa sih? Pengennya gimana sih? Itu harus jelas dikomunikasikan di dalam sebuah hubungan. Gitu. Nah, komunikasi ini berlaku juga untuk konteks hubungan pertemanan atau pacaran gitu ya. Bahwa komunikasi yang terbuka menyampaikan bahwa saya merasanya kayak gini karena ini, pengennya gini. Itu perlu dilakukan gitu. Kemudian kalau dengan keluarga gitu ya, kita perlu ingat-ingatkan lagi nih bahwa kontrolnya itu nggak ada di kita gitu. Kontrol untuk mengubah orang tua kita sehingga orang tua kita nggak ngatain kita misalnya atau tidak berperilaku yang tidak menyenangkan ke kita, itu bukan di kita kontrolnya. Tapi kita bisa mengontrol emosi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon mereka dan lain sebagainya. Coba dicek lagi, apakah selama ini responnya sudah cukup efektif belum ya untuk menghadapi kondisi itu gitu. Jangan-jangan misalnya selama ini setiap kali dikatain anak nggak berguna gitu ya, terus kita iya gitu. Itu jangan-jangan respon yang seperti itu terus-terusan justru tidak efektif lagi, sehingga jangan-jangan butuh untuk mengubah atau mencari orang lain gitu. Atau misalnya setiap kali ada hal yang kayak gini kita ikut marah gitu ya, ikut wah gitu, akhirnya jadi ribut banget. Nah, jangan-jangan itu respon yang memang sebaiknya diubah gitu. Jadi dicek lagi, kalau selama ini cara-cara yang dilakukan untuk menghadapi keluarga itu tidak berhasil, mungkin perlu mencari cara yang lain gitu. Jadi cari cara yang lain untuk menghadapinya gitu. Sama tadi komunikasinya itu harus sangat terus-terusan dikuatkan. Terus nih, kalau misalnya memang hubungan di keluarga itu kayaknya udah deadlock banget nih, udah buntu banget, nggak bisa diapa-apain, emang keluarga saya sekeras itu, tidak bisa menerima pendapat sama sekali, dan lain sebagainya gitu. Maka coba untuk shifting fokusnya. Fokusnya nih jangan di keluarga berarti gitu. Kamu coba mencari kegiatan-kegiatan lain yang cukup menyeimbangkan kondisi kamu yang tidak nyaman di keluarga.
Misalnya kamu ikut organisasi atau ikut hubungan berteman dengan orang-orang yang nyaman gitu ya, dengan orang-orang yang baik gitu. Sehingga kamu juga tidak seluruh hidupnya tuh terkungkung dalam fokus ke hubungan yang nggak sehatnya, tapi kamu juga punya opsi-opsi hubungan lain atau kegiatan-kegiatan lain yang juga memberikan kesenangan gitu buat kamu gitu. Terus kalau misalnya memang sudah bisa mandiri gitu ya, kalau sudah bisa mandiri, hidup mandiri pun sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi karena mungkin masih kuliah gitu ya, masih memang membutuhkan support dari keluarga secara finansial dan sebagainya, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk tadi mengurangi triggernya gitu kan, menghadapi trigger-trigger yang ada, mengelola emosi kita, mengecek atau mengubah fokusnya gitu-gitu. Gitu, itu untuk keluarga. Bener memang kalau keluarga kita nggak bisa serta-merta, udah aku hengkang dari rumah ini gitu ya, atau aku nggak mau lagi menjadi anak mama dan papa. Itu kan bukan hal yang bisa dilakukan dengan mudah gitu kan. Gitu. Jadi kita coba untuk kurangi interaksi negatif. Ya benar banget kalau misalkan keluarga kan kita nggak mungkin kabur juga ya Kak. Semoga terjawab ya Elsa. Iya baik, terima kasih banyak Kak. Banyak banget sebenarnya pertanyaan yang ada di chat, tapi sayang sekali nggak bisa kita bacain satu-satu karena waktu sesi talk show-nya juga sudah habis. Jadi teman-teman untuk yang masih mau tanya atau masih penasaran atau pengen inget-inget lagi materi ini nanti bisa follow Instagramnya menjiwa.id. Nah, di akhir materi nih Kak, coba tolong berikan closing statement atau pernyataan penutup untuk menutup talk show kita hari ini buat teman-teman semua peserta hari ini. Silakan Kak. Terima kasih Rafia. Closing statement dari saya sebenarnya begini. Teman-teman harus terus mengingat bahwa setiap orang itu sangat setiap orang itu berhak untuk dihargai, setiap orang itu berhak untuk dicintai, termasuk diri kamu gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa saya ini memang nggak berharga atau saya ini memang tidak bisa dicintai oleh orang lain. Gitu. Jangan sampai pemikiran itu membuat kamu terisolasi dan jadinya tidak berani keluar dari hubungan yang nggak sehat. Karena setiap orang berhak kok untuk mendapatkan respect, berhak untuk dicintai. Gitu. Dan seringkali kita jadinya mengajarkan orang untuk memperlakukan kita seperti apa karena kita pun nggak respect terhadap diri kita. Gitu. Kita memang memandang diri kita buruk sehingga ketika orang lain memandang itu buruk, maka kita terima-terima aja nih. Gitu. Jadi penting juga untuk menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu belum bisa mendapatkan respect dari orang lain, setidaknya kamu menghargai dirimu dulu. Gitu dari aku. Semoga materinya membantu ya. Terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa banget Kak Zara, benar banget. Semua orang berhak untuk dihargai. Kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri, gimana kita bisa menghargai orang lain dan menerima orang lain? Mau nangis nih Kak. Oke deh, akhirnya habis juga talk show kita yang hari ini menarik banget. Kesimpulannya banyak banget yang sudah kita bahas mengenai toxic relationship, bahwa toxic relationship adalah sebuah hubungan yang tidak didasarkan pada respect atau penghargaan, sehingga ada kejomplangan atau ada yang merugikan salah satu pihak. Lalu ciri-cirinya ada interaksi negatif yang membuat kita tidak menampilkan diri apa adanya, ada relasi kuasa yang tidak seimbang, ada bentuk pengontrolan yang tidak seimbang juga, ketergantungan, ketidakjujuran, dan lain-lain. Lalu penyebabnya itu karena tidak ada alasan khusus, bisa jadi pengalaman masa lalu atau karakter, dan dampaknya banyak sekali, bisa membuat kita self-esteem-nya rendah, tidak menghargai diri sendiri, dan masih banyak. Bagaimana mengatasinya? Meninggalkan ketika sudah abusive, komunikasi yang asertif, memberikan batasan yang jelas pada setiap komunikasi kita, pada setiap hubungan kita, dan memeriksa kontrol hubungan, dan kalau menghindari atau mencegahnya, kita harus mengetahui toxic relationship. Langkah yang terbaik teman-teman sudah mengikuti webinar atau talk show kita hari ini, dan kemudian bisa mengevaluasi diri. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama toxic relationship, hubungan yang beracun itu seperti apa dan segala macam, bisa banget buat follow Instagram menjiwa.id, @menjiwa.id, dan YouTube juga YouTube menjiwa.id, dan nanti akan ada siniar atau podcast
tentang toxic relationship yang akan diunggah pada tanggal 16 November 2020. Jadi jangan lupa follow supaya kita bisa tahu lebih banyak lagi tentang toxic relationship atau tentang isu-isu kesehatan mental lainnya, karena di sana akan banyak pembahasan mengenai isu kesehatan mental. Jadi jangan lupa untuk selalu mengedukasi diri dengan isu kesehatan mental dan supaya kita bisa sehat mental sama-sama. Kita bisa tumbuh juga sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih terima kasih banyak lagi sama Kak Zara yang udah ngisi materi hari ini, luar biasa. Dan aku mau ngingetin juga teman-teman jangan leave grup WA dulu karena akan ada evaluasi setelah ini. Dan juga kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh foto bersama, dinyalain dulu kameranya. Biar kita bisa mendokumentasikan acara kita hari ini. Terima kasih untuk 100, tadi sempat sampai 120 sampai 116 deh kayaknya. Luar biasa. Oke, sudah. Kakak panitia sudah, tim menjiwa sudah semua, udah bisa difoto kah? Sebentar. Banyak yang belum, tapi yang belum kita tunggu untuk nyalain video kameranya. Semoga udah siap ya. Oke, kita foto dulu mulai dari slide yang pertama. 1, 2. Sip. Sudah? Sudah, oke lanjut. Oke, selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, lanjut ke slide yang Oke, ketiga. slide yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah Kak Tahlia. Oke, terima kasih Kakak dari tim Menjiwa Adis. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga semakin mengerti dan memahami apa itu toxic relationship. Saya Tahlia Latifah pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat jiwa ya.